di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa. Yang pertama ini masalah tugas saya, tugas PPG membuat P5 PPLA. Nah, di mana di sini kita harus praktek langsung. Nanti judul yang akan diangkat di sini adalah makanan halal. Nah, jadi saya ingin menanyakan dari guru IPA terlebih dahulu, apakah ada makanan yang dibahas di pelajaran IPA, terkait di pelajaran IPA. Ada. Nah, jadi nanti kalau ada, jadi kita nanti berkolaborasi. Boleh. Nah, terus kalau di pelajaran IPS, Ibu? Ada. Nah, jadi nanti di pelajaran IPS pun kita akan berkolaborasi. Terus kalau di pelajaran olahraga kan? Ada juga. Ada. Tentang 4 sehat 5 sempurna. nah, berarti pas dengan yang akan diangkat ini. Ya. Nah, jadi nanti kita sama-sama berkolaborasi. Nanti kita menghasilkan suatu produk. Nanti kita sepakati. Terus kalau sudah setuju, nanti kita menghadap kepala sekolah untuk menanyakan apakah kolaborasi kita ini disetujui beliau atau tidak. Nah, nanti kalau disetujui beliau, nanti kita minta dibuatkan SK. Nah, nanti kalau sudah disetujui, nanti kita praktek langsung dengan siswa. Nah, berarti ini nanti kelas 4. Nah, berarti nanti kita sama-sama dengan siswa kelas 4, nah, kita praktek langsung. Nanti apa produk yang akan kita hasilkan. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan produk apa yang akan kita bahas di sini? Mungkin Ibu? Produknya Mau bikin apa? kira-kira cemilan yang biasa dimakan oleh anak-anak Boleh? kelas 4 lah. Seperti bahan jajanan atau keripik, opak. Boleh? Boleh. Boleh. Nah, terus nanti kalau udah disetujui kepala sekolah, kita tentukan tanggal pelaksanaan. Nah, kira-kira kapan mau melaksanakannya? Kalau saya sih besok tanggal 18 Oktober 2023, gimana? Iya, Boleh. Nanti sekitar jam 8 kita mulai berkolaborasi. Ya. Sudah sip ya Bapak Ibu? Iya. Ya, kalau sudah sip, nanti selanjutnya saya menghadap kepala sekolah untuk minta persetujuan. Kalau dari kepala sekolah sip, berarti besok kita laksanakan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sampai jumpa besok, saatnya kita berkolaborasi. Dah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin sudah bertanya-tanya dulu kolaborasi terkait tugas ini. Nanti di mana guru yang akan diajak kolaborasi itu setuju. Jadi temanya itu tentang kebersihan makanan halal, di mana nanti siswa dan guru-guru yang diajak kolaborasi itu membuat keripik singkong sama keripik pisang. Jadi tujuan saya kepada kita ingin meminta persetujuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saya sebagai kepala sekolah madrasah Nurul Mastura, selama kegiatan menunjang dengan unsur pendidikan, apalagi kalau sekarang tentang kurikulum mereka,
artinya kita boleh berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah apa yang akan disampaikan. Nah, jadi sesuai dengan tujuan dari guru yang bermaksud untuk berwawancara dengan kepala sekolah. Jadi setelah kepala sekolah mendengar penjelasan ibu dari awal sampai dengan selesai, sehingga kepala sekolah Madrasah Minul Sekolah Kecamatan Keramat tidak berkeberatan dan mengizinkan ibu untuk melesaikan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Apalagi sekarang tujuan sudah jelas untuk mendidik siswa supaya siswa nanti bisa lepas dari atau lulus dari kelas 6 di madrasah ini bisa mandiri, paling tidak apa yang disampaikan oleh ibu nanti bisa membuat keripik dari singkong atau dari pisang, itu yang sangat sederhana, kemudian murah dan mudah terjual, sehingga itu bukan untuk siswa dan di sekolah saja, dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ramai atau bisa juga dijual di kantin sekolah. Kebetulan kantin sekolah tidak ada, sehingga untuk mempermudah siswa untuk jajan tidak keluar dari hukum sekolah. Jadi kesimpulan kepala sekolah setuju dan mengizinkan, dan nanti kepala sekolah siap membuatkan SK atau perjanjian bahwa kepala sekolah secara lisan kepala sekolah tidak berkeberatan dan mengizinkan, secara administrasi kepala sekolah siap membuatkan SK tentang apa yang disampaikan oleh ibu tersebut. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga hasilnya lebih baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebagai penutup kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diizinkan. Jadi rencananya insya Allah hari ini karena sudah mendapat persetujuan dari Mbak, nah insya Allah hari ini nanti langsung dipraktekkan bahan-bahan dan itu sudah disiapkan. Nanti kalau bahan baku dan ada disiapkan, oleh sebab itu nanti ibu boleh praktek langsung dengan siswa dan ibu yang berkolaborasi sesuai dengan bidang mata pelajaran atau mapel yang guru tersebut ampuh atau yang diajar, supaya materi tersebut nyambung. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang P5 PPRA. Pernah nggak mendengar P5 PPRA? Belum. Nah, P5 PPRA sekarang menjadi kurikulum PPRA. Di sini akan menjelaskan apa itu P5 PPRA. P5 ya, merupakan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Jadi kepanjangan P5 itu adalah proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Sementara kalau PPRA kepanjangannya adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, itu yang maksud dengan P5 PPRA. Jadi
Nah, terus yang keduanya berkebinekaan global. Ya. 4, 5, 6, kreatif. Untuk P5. Sedangkan PPRA yang ini ada ta'aruf, jadi menjadikan pelajar rahmatan fil alamin untuk PPRA. Apa tujuannya P5 PPRA? Nah, ini tujuannya. Apa tujuannya? untuk menyelesaikan masalah potensi diri, memperdayakan diri, sosial yang disertai dengan kemampuan pelajar yang memiliki sikap dan perilaku beriman, kuat kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, tinggi dan kreatif. Ada kreatifnya. Itu tujuan P5 PPRA. Pelajar Pancasila memiliki kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang keduanya berkebinekaan global. Yang ketiganya 4, Mandiri, 5, beradab tinggi, 6. kreatif. Itu adalah kriterianya untuk pelajar Pancasila. Sedangkan pelajar rahmatan lil alamin punya kriteria juga. Ah, kriterianya yang pertama berkeadaban. Yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, Sejahtera, 8, 9, 10. Nah, yang terakhir dinamis dan inovatif. Adapun beberapa tema dalam mengerjakan proyek P5 yang bisa diambil. Nah, yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Jadi kalau gaya hidup berkelanjutan, misalnya itu bisa dipakai dalam pencegahan banjir dengan gerakan membuang sampah pada tempatnya. Jadi gerakannya kita mensosialisasikan untuk membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Terus yang selanjutnya kearifan lokal. Jadi misalnya kalau kearifan lokal seperti penulisan sejarah setempat atau pembuatan topeng Malangan. Kalau sekolah yang berada di Malang, kalau di kita, kalau di Sambas, apa kearifan lokal? Misalnya asal usul Sambas. Nah, bisa juga diangkat. Terus yang selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di Bhinneka Tunggal Ika seperti dialog interaktif antar siswa, antar sesama siswa dialognya. Yang selanjutnya bangunlah jiwa dan raganya. Nah, itu mencari solusi terbaik untuk bullying. Nah, sekarang karena di sekolah-sekolah itu banyak kasus bullying. Tahu bullying? Tahu. Nah, membuli ke teman. Yang ada yang berakibat fatal
nanti menciptakan tentang kewirausahaan. Nah, nanti kita akan membuat keripik. Dalam kewirausahaannya membuat keripik singkong dan pisang. Nah, yang akan kita pasarkan di lingkungan sekolah. Nah, kita pasarkan di lingkungan sekolah dulu. Nah, kita simpan di kantin yang ada di sekolah. P5 PPRA yang akan kita buat itu dengan tema kewirausahaan. P5-nya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang keduanya kreatif. Sedangkan PPRA atau profil pelajar rahmatan lil alaminnya berkeadaban, terus dinamis dan inovatif. Nah, sini akan dijelaskan untuk prakteknya. Adapun alat dan bahan yang akan kita siapkan untuk pelaksanaan P5 PPRA, yang pertama alat. Nah, alatnya ada pisau, pemotong singkong atau pisang. Maksudnya parutan. Tahu? Nah, terus ada baskom untuk nanti tempatnya. Spatula, nah, untuk gorengan, kompor, gas, wajan, plastik, stainless. Nah, ini untuk alat yang akan kita siapkan. Sedangkan bahannya ada singkong, ada pisang, terus ada masako atau garam, balado, air bersih, minyak goreng. Nah, untuk rasa nanti terserah. Mau rasa apa? Ada rasa asin, ada rasa pedas. Nah, kalau yang balado, nanti sesuai selera. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita dalam pembuatan keripik, langkah-langkah pembuatan keripik yang pertama, singkong dan pisang itu terlebih dahulu dikupas, lalu cuci dengan air bersih. Setelah dikupas, dicuci dengan air bersih. Setelah dicuci, lalu dipotong menggunakan tadi alat pemotong. Nah, dipotong-potong pisang dan singkongnya. Setelah itu kita siapkan wajan atau kalau kita di sana sebutnya kuali untuk proses penggorengan. Yang dituangkan minyak goreng ke dalam wajan dan disimpan di atas kompor. Panaskan minyak di atas api dengan api sedang. Terus ketika minyak sudah panas, masukkan singkong dan pisang yang sudah dipotong. Jadi kalau mau goreng singkong terlebih dahulu. Jangan dicampur. Kalau mau goreng pisang dulu yang digoreng. Nah, satu-satu. Tidak usah dicampur. Nanti kalau dicampur, nah, nanti susah untuk membedakan mana yang pisang, mana yang singkong. Nanti kalau udah di minyaknya panas, masukkan singkong ataupun pisang yang sudah dipotong, lalu kita tunggu sampai singkong itu berubah warna. Nah, kalau sudah ada menguningnya, berarti keripiknya sudah masak. Nah, sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Setelah ditiriskan keripik singkong atau pisang, lalu kita berikan bumbu sesuai seleranya. Nah, rasa asin maupun yang pedas itu sesuai selera yang telah kita siapkan. Setelah keripik singkong atau pisang diberi bumbu, lalu kita masukkan dalam plastik. Kita kemas dengan plastik. Dengan ukuran 200 gram per
singkong dan pisang. Ini nanti untuk selanjutnya kita praktek. Nah, gimana? Setuju? Setuju. Nah, nanti untuk bahan dan alat nanti disiapkan oleh sekolah. Jadi anak-anak nanti tidak perlu membawa apa-apa untuk praktek. Jadi nanti anak-anak hanya mempersiapkan diri untuk praktek. Semuanya nanti disiapkan oleh sekolah.